Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karena nikmat Allah tiada henti kita terima, kita rasakan dan menghidupkan kita hari ini pun pada hari ini Jumat 29 November 2024 nikmat Allah kembali kita rasakan, kita dikumpulkan dan telah bersama-sama di majelis ini, majelis cinta untuk kembali mengaji bersama-sama ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta. Bersama-sama kita bersolawat untuk manusia terbaik, junjungan kita, pemimpin kita baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, hari ini mengaji kembali kita dengan guru kita. Kita langsung saja bahwa tema kita kali ini adalah sesuatu yang sangat penting sebagai mudah-mudahan persiapan bagi kita atau mudah-mudahan nanti banyak yang bisa kita dapatkan untuk membekali diri kita agar kita bisa nanti selamat insya Allah di akhirat. Karena banyak golongan manusia yang tentu saja mungkin tidak bisa menyelamatkan diri mereka di akhirat nanti. Tapi ada golongan-golongan yang bisa selamat. Nah, Tuan Guru kita, Al-Ustadz Ihsan Syaban, akan menjelaskan pada kita dan kita mengaji pada beliau. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, sebelum itu sambil menunggu connection dengan Ustadz, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada ibu bapak sahabat majelis cinta bahwa ya ini saya kira tentu saja signifikan. Kita menyampaikan penghargaan, appreciation, terima kasih kepada support yang telah masuk untuk majelis cinta dalam bentuk apa saja. Yang pertama kepada brand Nibras. Ini kemeja koko yang saya kenakan dari Nibras, brand Muslim fashion yang sudah sangat dikenal khususnya di Bandung dan sudah menjadi nama nasional. Nibras, terima kasih kepada Nibras untuk endorsement ini. Kemudian tentu saja kepada Travel Umroh Spides International. Sekali lagi, Travel Umroh Spides International juga telah mendukung majelis cinta. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada Spides International dan semoga usaha bisnis yang dijalankan oleh Spides International senantiasa mendapatkan ridha Allah, kemudahan karena itu saja karena melakukan sesuatu yang sangat mulia, membawa Muslim bisa melakukan ibadah haji juga umroh, tentu saja untuk mendapatkan sebanyak-banyak ridha Allah dan pahala. Spides International mendukung majelis cinta, tentu saja kita ketahui Spides International sudah cukup mapan berkiprah di bidang traveling ini dan motonya adalah membimbing dan melayani. Spides International membimbing dan melayani. Nah, bagi ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang kebetulan memiliki produk ataupun jasa maupun bisnis yang sekiranya ingin dipromosikan atau diiklankan, diperkenalkan kepada khalayak khususnya kepada kaum muslim, kaum muslimin melalui jamaah majelis cinta, tentu saja you're welcome. Silahkan, sangat disambut oleh tentu saja. Subhanallah, Ustadz apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ustadz Ihsan. Kalau saya Iwan, ada II-nya. Ustadz, Alhamdulillah, selalu kelihatan segar Ustadz ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, sudah penuh antisipasi, ingin mengikuti seksama nanti kajian dan materi yang akan Ustadz sampaikan karena ini adalah hal yang sangat penting. Kita tentu saja jamaah kami semua ingin mendapatkan ilmu dan bekal yang terkait dengan tema yang sudah disiapkan. Mohon dengan demikian perkenan Ustadz untuk memulai kajian ini. Kami persilahkan dengan hormat Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat yang Allah berikan tanpa kecuali, tanpa jeda, nikmat yang di dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Sementara kelak di akhirat Allah akan pilih nikmat ini diberikan kepada siapa yang berhak. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, pada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita jamaah majelis cinta yang insya Allah akan memberikan ridho agar kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kembali ke rumah kita tentunya, yaitu rumah yang sudah diciptakan dari awal mula penciptaan, yaitu surga yang Allah berikan untuk kita tentunya. Hanya karena kesombongan satu makhluk, maka kita berada di sini. Alhamdulillah. Jamaah majelis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, saya backgroundnya masih di rumah, jadi saya bingung ini ganti background. Apa namanya? Ada background khusus gitu ya. Karena di dua device, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa antusias teman-teman. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya Al-Fakir menyampaikan tema 7 golongan yang dilindungi, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, di mana 7 golongan ini benar-benar Allah lindungi dalam kondisi apapun di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari 7 golongan ini. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, An-Nasai, masih banyak lagi. Terima kasih. Sehingga ini hadis populer, ya, hadis populer, di mana qala Rasulullah SAW, ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah kelak di padang mahsyar pada hari kiamat,
Dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, al-imamu adil. Imam yang adil. Saat ini di akhir zaman masih banyak imam atau pemimpin yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Pemimpin yang sistem peradilannya lebih cenderung seperti golok, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak adil. Lantas adil itu apa? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada kasus seorang hakim menghakimi seorang ibu yang ketahuan mencuri singkong untuk anaknya. Setelah diketahui ibu tersebut, maka dibebaskan oleh sang hakim dan semua dendanya dibayarkan oleh sang hakim. Kenapa demikian? Karena hakim merasakan ini hukum tidak adil bagi seorang ibu yang mencuri singkong hanya untuk menyelesaikan perut anaknya. Sementara koruptor merajalela di mana-mana. Sementara koruptor masih hidup di mana-mana tanpa tersentuh hukum. Ini luar biasa. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Satu lagi yang viral. Seorang ayah mencuri, saya lupa mencuri motor atau mencuri apa, ketahuan. Tapi ternyata dia tidak pernah mencuri. Bahkan dia mencuri itu hanya untuk membeli susu. Ya, membeli susu bagi siapa? Bagi bayinya, anaknya yang baru saja melahirkan. Luar biasa. Dan jaksa ini membebaskan si pencuri ini tanpa ada hukuman apapun. Al-imam adil, imam yang adil. Begitu luar biasanya ketika hukum seperti pedang. Dua mata pedang yang tajam ke atas, tajam ke bawah. Tapi kenyataannya sekarang pedang tersebut berubah menjadi golok, tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami seperti apa yang saya sampaikan. Ini yang paling sulit untuk kita ketahui. Pemimpin yang adil itu sulit sekali. Ya, pemimpin yang memiliki kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sulit saat ini. Tapi ada, dan itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar kelak. Yang kedua, golongan seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Pemuda ar-rijal, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini gampang sebenarnya, gampang-gampang, susah. Tapi penempatannya mungkin bisa untuk anak, keluarga, ya, seorang pemuda yang mungkin bisa kita sampaikan bahwa anak ini bisa kita pesantrenkan, bisa kita didik agar tumbuh selalu beribadah kepada Allah di saat masa-masa pertumbuhannya. Yang ketika dari kecil sampai dengan tumbuh dewasa. Insya Allah. Lantas siapa ini? Apakah kita masuk di sini, di dua golongan ini? Belum nih, belum masuk. Ya, karena satu imam yang adil, yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Tapi biasanya ini agak sulit untuk perempuan bergantung hatinya ke masjid. Ya, laki-laki di sini. Ya, laki-laki yang bergantung hatinya ke masjid. Apakah kita masuk di antaranya?
Apakah ini bergantung? Apakah kita hanya bergantungnya ke mall? Apakah kita hanya bergantungnya ke drakor? Ataukah kita bergantungnya ke, mungkin kalau zaman jebot zaman dahulu itu adalah telenovela? Ataukah ke sinetron? Ataukah ke konser? Tapi satu-satunya yang bergantung tertaut hatinya ke masjid, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu. Lantas Ustadz, gimana itu yang sering nonton konser? Ya kalau di dalam hatinya tertaut ke masjid ketika waktu azan berkumandang, ketika waktu pulang berkumandang, waktu pulang, waktu azan berkumandang, dia tertaut hatinya ke masjid dan melaksanakan sholat, niscaya ini adalah menjadi bagian dari golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Ini luar biasa. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Siapakah mereka? Mereka suami istri, ya, anak-anak kita bisa menjalani ini semua, saling mencintai, ya, di jalan Allah. Karena saling mencintai di jalan Allah ini luar biasa, berkumpul karenanya, berjumpa karenanya, tapi juga berpisah karena luar biasa dalam pernikahan tentunya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina, ini luar biasa. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Ini mungkin yang dialami golongan ini sama seperti yang dialami oleh Zurais, sama seperti oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, ketika luar biasa ya dikumpulkan, Nabi Yusuf disuruh keluar dari kamar, disuruh berjalan, dikumpulkan oleh majikannya yang dia kelak tidak tahu akan menjadi eh, pasangan hidupnya, ya. Dan waktu itu luar biasa ya, para petinggi-petinggi, istri petinggi-petinggi dicicirin gitu ya, luar biasa. Sampai tangan-tangan mereka terluka. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam luar biasa menyampaikan kalimatnya dengan tegas dan lugas. Ini luar biasa, ya. Dan apabila saat itu golongan ini muncul di akhir zaman ini luar biasa. Ya tapi Ustadz sulit. Ya iyalah, kan kalau gampang mah atau nggak akan dinaungin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya itu. Ini karena kesulitan ini luar biasa akan dinaungin langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Ini sedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya orang tidak tahu dengan sedekah kita. Tahu-tahu ketika wafat, ya banyak orang yang datang, banyak orang yang nganterin jenazahnya, banyak orang yang nyolatinnya. Ini luar biasa. Apakah kita masuk di golongan yang keenam ini? Seseorang yang bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya materi, ya, tapi juga senyuman, tenaga, dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah majelis cinta yang luar biasa. Ini majelis saya luar biasa ini, ya. Saya udah masuk belum ya di grup WhatsApp majelis cinta ini? Pengen dong, ya, Harus admin masuk masukin dong, Ustaz. saya. Sudah Iya, otomatis, Ustaz. pengen. Otomatis, Ustaz. Oh, sudah masuk. Oh, kalau Alhamdulillah. belum nanti kita beritahu admin ya. Dan admin Iya, dikasih sanksi saya nanti. pengen Kalau belum dikasih dong. sanksi nanti. Alhamdulillah. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu meneteskan air mata. Ya kadang saya pribadi bangun sepertiga malam itu sulit. Tapi posisi yang terbaik itu di sepertiga malam dan berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam sambil meneteskan air mata. Teman-teman,
Sekarang-sekarang itu semenjak saya menginjakkan kaki di usia ke-41 dalam perjalanan hidup saya. Bahkan ketika sholat pun membaca surat apapun, kadang mata ini netesi air mata. Kenapa? Ada satu hal yang harus teman-teman pikirkan. Di sisa usia kita, apakah kita membawa bekal yang terbaik atau malahan dengan wafat su'ul khatimah? Itu pilihan yang berat, itu pilihan yang harus kita pilih. Orang itu bisa saja merencanakan kehidupan yang luar biasa, tapi apakah bisa merencanakan kematian dengan luar biasa? Merencanakan kematian itu merencanakan pulang. Hidup itu merencanakan hidup itu plan hidup. Sementara yang terpenting itu adalah plan pulang. Pulang kita mau kemana? Sudah seperti apa? Sombong namanya ketika manusia sudah diberikan kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan apapun. Tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Tidak bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, memberikan manfaat dan bantuan kepada manusia. Karena sejatinya itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Jadi dia ini walau lagi sepi nggak ada orang, dia ngerasain bahwa Allah itu hadir bersama dia, berdialog bersama dia dan meneteskan air mata. Saya hampir setiap sholat suka pengen nangis dan saya lepasin aja dari nangis. Itu yang terpenting. Bukan gara-gara dinangis-nangisin, dah susah dinangis-nangisin, Maya. Tapi ya luar biasa. Ya, perjalanan hidup sudah 41 tahun. Ya, nah kalau ngelihat ke belakang mah pengen gitu, mengulang kembali masa lalu. Lagi kecil, dipeluk oleh ibu, ya dipeluk oleh ayah. Sejatinya bersyukurlah yang memiliki ayah dan ibu. Ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Nikmatin kebahagiaan itu. Lalu bahagiakan mereka. Ya, yang terpenting apakah kita masuk di dalam 7 golongan ini atau tidak? Karena sudah dijelaskan 7 golongan ini Rasul yang menyampaikan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir. Nah, Masya Allah, Kang Indra dari Uber TV, terima kasih. Dan semua jamaah, terima kasih. Materi saya singkat. Lebih kepada kita tanya jawab saja. Saya serahkan ke host. Kita akan tanya jawab. Selama saya masih bisa jawab, saya akan jawab. Qadarullah, kalau belum, mohon izin waktunya agar saya bisa bertabayun kepada guru-guru saya untuk menjawab. Karena sejatinya manusia ini kan 2 telinga 1 mulut. Harus banyak mendengar daripada menjawab. Apalagi berbicara terlalu banyak. Ini manusia kadang-kadang kebanyakan ngomong. Tapi izin saya serahkan kepada host untuk memimpin jalannya pertanyaan. Ya, komunikasi. Materinya singkat. Saya kalau membawakan materi itu kayak gitu. Singkat, jelas, padat, kagak ada yang aling-aling ngapain. Ya, mohon maaf, jamaah. Ya, kalau mau tuh harus begini, begini, begini. Saya nggak bisa. Sesuai dengan hadisnya, pertama al-imamu adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada nggak ada yang aling-aling gitu. Maklum, ustadznya ini mah ustadz preman. Jadi ngomongnya selalu apa? Selalu garis lurus. Saya tuh kalau ngingetin, kenapa tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mengenakan, tapi menggunakan kalimat-kalimat seruan, kalimat-kalimat tegas. Karena kalau mengingatkan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, itu harus keras, harus tegas. Kalau tidak keras, tidak tegas, maka kita akan terlena dengan kehidupan dunia dan kefanaan dunia ini. Baik, saya kembalikan ke host. Bangga kita diskusi ya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih, hatur nuhun luar biasa, Ustadz
eh, 7 golongan yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala nanti langsung di bawah lindungan Allah. Tadi kita coba, saya pribadi mencoba melihat apakah saya bisa menjadi salah satu dari itu. Saya belum lihat saat ini posisi saya di mana di antara 7 itu, Ustadz. Subhanallah. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta, silakan yang ingin bertanya atau sudah mempersiapkan pertanyaan. Ada satu ini Ustadz sudah masuk dari em, jamaah kita, dari sahabat Majelis Cinta, itu dari Ibu Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jika seseorang Waalaikumsalam. jika seseorang memiliki minimal satu saja, termasuk dalam kriteria 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi seseorang itu punya banyak sekali dosa. Dalam hal ini bukan dosa syirik, apakah tetap seseorang tersebut dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Mohon berkenan Ustadz menjelaskan. Baik, diulang mungkin kalimatnya agak panjang ini barusan pertanyaannya. Bisa diulang, Iya, Bang? siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seseorang Mhm. memiliki minimal satu saja yang Mhm. dari dirinya masuk dalam kriteria untuk 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Mhm. orang itu punya banyak sekali dosa, walaupun bukan dosa Mhm. syirik. Apakah tetap orang ini dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, Ustaz? Gitu, Ustaz. Oke. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah urusan dosa, ya. Udah urusan dosa tuh harus. Contoh al-imamu, ya, al-imamu adil. Ini orang adil banget sama siapapun. Tapi dia punya dosa. Lah namanya manusia mah punya dosa semuanya, nggak ada yang nggak punya dosa. Cuma Nabiullah Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga aja terus tobat tiap hari. Apalagi kita, gitu. Apalagi kita. Nah, yang terpenting adalah Pak Ustadz, gimana nih? Kita kan apa namanya? Misalkan ikut di yang satu golongan ini, tapi kita punya dosa, serahin semuanya sama Allah. Kalau kita ngerasa ada di dalam salah satu itu, serahin semuanya sama Allah. Semuanya itu tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah ada di dalamnya, apakah kita akan mendapatkan naungan? Insya Allah, Allah menjaminnya. Itu kata Nabi. Ketika yang 7 kriteria ini ada di dalam diri kita, walaupun kita punya dosa, selain dosa syirik, insya Allah. Karena kalau sudah dosa syirik itu dosa besar ya, hadiahnya neraka jahanam. Tapi kalau sudah ya namanya dosa kecil, mungkin sedikit gibah syariah gitu. Ya Allah, selama kita bertaubat setiap hari, beristighfar setiap hari, insya Allah kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mbak Fatimah. Insya Allah. Berhusnuzon aja sama Allah, karena Allah itu gimana prasangka hamba. Gitu. Enggak, Ustaz. Mudah-mudahan nggak Alhamdulillah. puas ya. Alhamdulillah. Semoga tentu saja jamaah kita, sahabat kita tadi puas dengan jawaban Ustaz. Sebelum kita lanjutkan, tapi saya ingin izin Ustaz dulu bahwa jamaah sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, yang ingin bertanya, raise hand, silahkan angkat tangannya, ibu bapak sahabat, tentu saja dengan uh, raise hand, bisa lebih gampang terlihat langsung, atau seperti kalau lebih nyaman dengan teks juga silahkan. Kalau sambil menunggu ibu bapak sahabat ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya, saya boleh bertanya Ustadz ya? Boleh, Tadi boleh. Ustadz, saya suka sekali dengan tadi pernyataan Ustadz bahwa lebih baik menggunakan kalimat, kata-kata yang lempeng saja, langsung, mungkin straight to the point ya, dari ketimbang yang mungkin agak diplomatis begitu. Tadi yang pertama, golongan pertama nanti yang dinaungi oleh Allah langsung adalah imam yang adil. Masalahnya tidak mudah menjadi manusia atau imam yang adil, pemimpin yang adil. Saya melihat yang Ustadz maksudkan tadi, hari-hari ini di dunia, termasuk di negara kita, ternyata faktanya memang seolah-olah Banyak yang nggak semakin ada. jauh itu pemimpin yang adil. Korupsi di mana-mana,
begitu rupa, sementara pedang hukum hanya tajam, semakin tajam ke bawah. Lalu kira-kira dari mana dimulainya ini Ustadz? Apalagi ini agak relevan dengan situasi politik. Tapi kita tidak bicara politik, walaupun kan pilkada itu kan memilih pemimpin maksud saya. Sudah Ya, dilaksanakan hak pilih. Apakah Ustadz ketika seseorang kebetulan Muslim masuk ke bilik suara, yakin dengan pilihannya, orang ini terserah nomornya berapa itu adalah dalam keyakinan masuk kriteria adil. Bismillah masuk. Apakah itu sudah membebaskan dia dari dosa, Ustaz? Kalau ternyata suatu saat yang dipilih itu ternyata adalah koruptor, tidak lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana tuh Ustaz? Bagi seseorang yang memilih tapi dengan keyakinan ini orang yang paling baik menurut keyakinan saat itu. Tetapi kemudian ya, ternyata tidak. Bagaimana itu Ustaz? baik. Memilih seseorang untuk menjadi pemimpin itu adalah sebuah kewajiban tentunya, dimanapun. Dan memilih ketika di bilik suara itu adalah sesuai dengan keyakinan. Hanya keyakinan kita ini diawali dengan niat. Kalau kita memilihnya dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya dengan baik. Inama amalu biniat. Apapun itu kalau dilakukan dengan niat yang baik, insya Allah akan menjadi kebaikan. Lantas kalau nanti gimana Ustadz? Kalau sudah terpilih malah jadi koruptor, malah jadi tidak lebih baik dari yang dulu. Itu sudah takdir Allah. Ya, karena mungkin di awalnya baik-baik, tapi dia tidak kuat. Itu. Biasanya harta tahta Raisa. Harta tahta wanita. Gitu. Diberi kekuatan harta kuat, diberi kekuatan wanita kuat, tapi diberi kekuatan tahta, kekuasaan malah tidak kuat. Ya, sana sini hancurin, sana sini ambil, sana sini sikat, sana sini. Gitu. Lantas gimana kalau begitu? Apakah kita berdosa? Selama niat kita dari awal adalah untuk baik, insya Allah kita tidak akan kecipratan dosa. Kenapa? Karena sesuatunya diawali dengan kebaikan. Lantas nanti di akhir dengan keburukan itu bukan salah kita. Ya. Terus gimana caranya agar kita menjadi bagian dari pemimpin yang adil? Pertama, memulai dari hal yang terkecil. Memimpin untuk diri sendiri. Memimpin untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Yang kedua, dimulai dari saat ini. Dan yang ketiga, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, baru nanti menjadi masyarakat atau umat. Ya, dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari saat ini, dimulai dari kita. Ini memulai bagaimana kita nyemplung untuk menjadi pemimpin yang adil. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun. Jadi Sami-sami, mudah-mudahan saya nggak puas. saya suka banget ini. Mudah-mudahan gak puas. Puas dong. Alhamdulillah. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang ingin bertanya lagi, silahkan. Kita tunggu pertanyaan dari Ibu Bapak untuk Ustadz kita, Ustadz Ihsan Syaban. Tentu saja ini harus kita manfaatkan kesempatan kita bersama beliau. Ustadz Ihsan sangat sibuk, Ibu Bapak, sahabat. Kita tahu bahwa punya jadwal padat, belum lagi punya kegiatan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan langsung Ibu bertanya Terima kepada kasih Pak Iwan atas waktunya Ustadz. Terima Jazakallah kasih. sebelumnya. Ya. Alhamdulillah ada momen ini. Tadi terkait dengan pemimpin tadi Ustadz gitu kan. Kalau Ya, misalnya di ranah lingkungan kecil kita misalnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang menantu gitu kan, sebagai seorang tetangga dan lain sebagainya gitu. Nah kaitannya dengan yang ayah ibu tadi misalnya kita sudah mendidik anak dan lain sebagainya. Nah, keterkaitan dengan dosa jariah gimana gitu Ustadz. Misalnya kita sudah melakukan ini itu, tapi gitu kan, terkadang misalnya di saat kita sudah meninggal atau gimana si anak nih kayak kita nih misalnya gitu kan ada perbuatan yang melanggar gitu dan segala macam. Nah, itu gimana untuk mengantisipasi agar kita selamat dari dosa jariah tadi Ustadz. Terima kasih. oke, baik. Ini unik pertanyaannya. Dosa jariah, buset. Dosa emang bisa jariah gitu ya. Ada lagi dosa bisa berjamaah, Bu. Dosa bisa berjamaah ini yang paling parah tuh dosa jamaah dan dosa jariah. Begini, ketika kita sudah melakukan apapun di dunia ini,
yang terbaik dan kita pulang dengan husnul khotimah, kita wafat, lantas anak kita, cucu kita melakukan dosa, selama kita mendidik yang terbaik dari awal, menempa yang terbaik dari awal sesuai dengan syariat agama, dan ketika kita wafat, mungkin juga yang namanya manusia ya, ada hilapnya dan lain sebagainya. Apakah kita akan tertimpa dosa tersebut? Itu hak prerogatif Allah. Ya urusan dosa itu hak prerogatif Allah. Saya tuh nggak bisa ngejudge gitu ya. Apalagi ini urusannya dari awal sudah dilaksanakan, sudah dididik. Tahu-tahu si anaknya udah usia 50 tahun syirik. Syiriknya syirik asgar, syirik kecil gitu. Misalkan menduakan Allah, mencemburui Allah dengan dia syirik kecil. Apakah itu akan termasuk dosa jariah? Apakah itu akan termasuk dosa jamaah? Itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tetapi ketika kita di awal sudah mendidiknya, sudah kita menempatnya, insya Allah semua yang kita didik, semua yang kita tempa itu jadi bagian dari pahala. Oleh sebab itu kita sebelum waktu itu datang, maka setiap saat, setiap detik minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan putra-putri kita. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita meng-create bahwa putra-putri kita itu menjadi putra-putri yang soleh, putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Cemplungin ke pondok pesantren, cemplungin dengan orang-orang yang soleh, cemplungin dengan komunitas yang baik. Insya Allah, semiring-miringnya anak kita, se, apa ya, di luarnya track anak kita, maka masih terkontrol dengan kekuatan lingkungan, dengan kekuatan pengetahuan, dan dengan kekuatan pendidikan yang ditempatkan oleh kita tentunya. Ya, Pak Ustadz, saya kan nggak bisa apa-apa, tapi saya cemplungin ke pengajian, saya cemplungin dengan Ustadz, ya, dengan para salafus soleh. Insya Allah yang namanya apa ya, menjada wajada, ya, yang namanya perjuangan itu sesuai dengan hasilnya. Insya Allah tidak ada ikhtiar yang mengkhianati hasil. Kata Allah, ya, kata Allah, berjuanglah, berdoalah dan bertawakallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu yang tidak kita disangka-sangka. Pintu-pintu apa? Rezeki, keberkahan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini juga berat ini. Ya, saya sampaikan menyerukan begini. Saya sedang menghadapi kesulitan saat ini. Ya, terus saya dawamkan ini, saya serukan. Kenapa? Karena saya berhusnuzon bahwa Allah akan memberikan hasil. Dan jangan pernah sekali-kali teman-teman semua yang ada di majelis ini saya ingatkan. Jangan pernah merasakan hidup kita ini paling soleh. Apa merasakan hidup kita paling soleh? Selalu yang kita lakuin itu, ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Ya, ya kalau kita begitu tuh memang kita soleh. Memang kita soleha, tapi kita harus mencoba berhusnuzon dengan cara, ya Allah, aku ditegur oleh Engkau, ya Allah. Karena analoginya begini, kalau ditegur oleh orang tua, itu bukti cinta kita kepada, bukti cinta orang tua kepada kita. Kalau kita salah, apalagi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau selalu mengingatkan bahwa awas ini ujian dari Allah, ini ujian dari Allah, seolah-olah kita paling soleh. Ada sombong, ada zir kita dalam hati. Oleh sebab itu saya menyerukan ketika ada kesulitan, ketika ada sesuatu hal yang menghambat di depan, jadikan itu adalah bagian teguran yang ditegurkan kepada kita karena itu bukti cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan tidak apa namanya tidak puas. Ya, jawaban saya jangan dipuasin sehingga teman-teman, Bapak Ibu bisa terus belajar kepada siapapun, belajar kepada guru, belajar membaca, belajar menggali. Mangga Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi ibu yang bertanya, kalau boleh, kalau masih ada di tempat, ibu siapa tadi ibu dan dari mana? Mohon maaf. Apa Iya, sudah? belum nyebutin nama. Iya, sudah terjawab. Oh, Ibu Ana ya, Ibu Arin, Arin. Terima kasih. Ustadz, satu pertanyaan terakhir barangkali nih Ustadz. Yang Mangga, mana mangga. ini ya? Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Nur As. Ya, dari Ibu Nur ya.
Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Bila ada seorang ibu bersuami, suaminya pernah berbuat yang diharamkan, tapi beliau sudah bertaubat nasuha, masihkah termasuk golongan yang 7 tadi, Pak Ustadz? Eh, Masukkah mungkin maksudnya? Saya ulangi Ustadz ya. Bismillah, Pak Ya, Ustadz. Bila ada seorang ibu bersuami atau suaminya pernah berbuat yang diharamkan, tapi beliaunya sudah bertaubat nasuha, masihkah bisa dianggap termasuk golongan yang 7 golongan tadi Ustadz? Terima kasih. Dengan taubatnya jawaban mungkin Pak saya Ustadz. simpel. Jawaban saya simpel. Insya Allah akan termasuk di dalam 7 golongan itu. Kenapa? Selama kita sudah bertaubat. Selama kita sudah bertaubat, insya Allah akan menjadikan diri kita yang terbaik tentunya. Dan jangan diulangi kembali setelah taubat itu. Dan apakah akan masuk dalam 7 golongan tersebut? Selama taubat kita dilakukan setiap hari terus-menerus dengan istighfar dan lain sebagainya, dengan sholat taubat dan lain sebagainya. Terus menerus lagi. Insya Allah. Di dalam ini dijelaskan. Sehingga ya, saya belum pernah ngerasain soalnya Bu bingung. Nauzubillah subhanallah, jangan sampai ngerasain. Jadi saya ke distrak. Insya Allah masuk di dalam 7 golongan itu. Ada pertanyaan terakhir barusan. Coba Iya, Ustadz, diungkap. Ustadz, ini Ustadz mungkin ini. Maaf Pak Ustadz, satu lagi nih bertanya. Apakah Ya, semua manusia termasuk yang beriman, yang soleh, berusaha beribadah sebaik mungkin, akankah tetap merasakan sakit saat sakaratul maut nanti, Pak Ustadz? jangankan manusia beriman, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja menyampaikan kepada putrinya sakit sekali, menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak sanggup untuk melihat kekasihnya itu merasakan prosesi sakaratul maut. Sakit ya Jibril, sakit ya Jibril. Bahkan malaikat Jibril meminta doa kepada Allah agar dikuatkan. Tapi Rasulullah, jangan ya Jibril. Biar aku saja yang merasakan sakaratul maut ini, jangan umatku. Seperti dihunus pedang dan lain sebagainya. Bahkan beberapa riwayat itu menyampaikan Rasulullah berkeringat dingin saat sakaratul maut. Itu orang yang soleh, dijamin masuk surga. Apalagi kita yang gak punya apa-apa. Amal soleh aja kita nggak tahu, emang kita hebat apa amal soleh kita. Jidat udah hitam, mohon maaf. Celana udah panjang, rok sudah tertutup, baju sudah tertutup, sudah pakai baju ini. Apakah kita akan dijamin tidak akan sakit? Belum tentu. Oleh sebab itu setiap di akhir sholat, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, wafatkanlah hamba dengan husnul khotimah. Bu, pertanyaannya luar biasa. Setiap orang akan merasakan sakit itu. Bahkan Rasulullah pun merasakan sakit. Kuatkah kita? Minta sama Allah agar diringankan ibu. Minta sama Allah agar diringankan. Kita ini udah hebat apa? Kita ini sudah sejauh mana? Saat wafat kelak. Minta di husnul khotimah kan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngerasa sakitnya saya belum pernah merasakan, dan mudah-mudahan Allah jangan ngerasain sakit. Belum tentu kuat kita ibu. Belum tentu kuat. Jadi kalau ditanya sakit, Rasulullah aja ngerasain sakitnya sakaratul maut, apalagi kita. Hanya manusia biasa. Itu saja mungkin. Mangga Ustaz. Halo? Hatur nuhun Ya. Ustadz, hatur nuhun. Subhanallah. Ustadz,
Semoga Allah menjadikan kita semua insya Allah nanti kembali ke kampung kita dengan cara yang husnul khotimah. Tentu saja Amin. kami doakan, jamaah mendoakan Ustadz yang terbaik. Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga, melimpahkan rahmat, Amin. karunia, nikmat yang sebanyak-banyaknya, dan tetap bisa memberikan Amin. ilmu ke depannya kepada ummah, kepada kaum muslim dan termasuk jamaah Majelis Cinta. Semoga Ustadz insya Allah juga tetap berkenan nanti hadir kembali dan memenuhi rasa haus dahaga jamaah Majelis Cinta akan ilmu dari Ustadz nanti pada Amin. kesempatan yang paling baik dari si jadwal Ustadz. Hatur nuhun Amin. Ustadz, mohon berkenan Ustadz untuk menutup walaupun dengan singkat, mohon berkenan dengan menutup dengan doa Ustadz. Kami persilahkan Baik. dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina Amin. wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi gfirli warhamni wazurni warfa'ni warjuqni wahlini wa'afini wa'afu'ani. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma yassir la tu'assir bi tamim bi khair. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan wa anta taj'alu idza sita sahlan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana abu ne kana sinna surta surta alaihim. Rabbil alamin wa amin. Terima kasih banyak. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Titip buat jamaah yang hadir hari ini. Kelak, esok Subhanallah. hari, lusa, dimanapun ada kajian jamaah Majelis Cinta. Sebarkan informasi ini kepada siapapun. Tetangga, handai tolan, atau siapapun. Semakin banyak menyebarkan, insya Allah akan semakin besar kans kita untuk pastabakul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan nanti yang hadirnya banyak sedikit itu mah urusan Allah, ya, bukan urusan kita. Yang terpenting kita sudah berseru bahwa di pagi hari ini setiap pagi akan ada kajian-kajian dari para asatid yang luar biasa. Saya juga suka ikut, kadang-kadang suka ikut, kadang-kadang enggak, karena saya juga pengen belajar dari para asatid. Terima kasih banyak. Sikum wa nafsi bitaqallah. Kang Ustaz terima kasih banyak. Para Nuhun jamaah atur. terima kasih banyak doakan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Ihsan Syaban, Ibu Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Subhanallah, kita telah mengaji tadi bersama-sama mendapatkan bekal ilmu yang insya Allah saya pribadi meyakini Ibu Bapak dan sahabat-sahabat Majelis Cinta akan tentu saja teresapkan, lebih pahami lagi, dan kemudian bertekad sama-sama, terutama buat diri saya pribadi, agar bisa menjadi salah satu dari 7 golongan yang insya Allah nanti akan dapat lindungan Allah, itu saja di padang mahsyar nanti dan di akhirat, di kampung halaman kita. Dan semoga sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, kita senantiasa masuk dalam golongan yang husnul khotimah, terutama saat kita nanti sakaratul maut, saat memulai langkah pulang menuju kampung yang kekal abadi kelak. Ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, saya perlu sampaikan beberapa pengumuman insya Allah bahwa besok hari kita akan kembali mengaji bersama-sama lagi dengan guru kita, dengan tuan guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Sekali lagi esok hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 30 November 2024, pengajian kita akan diisi oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Tentu saja dengan
insya Allah dengan ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa esok hari ibu bapak sahabat yang dirahmati Allah, dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang ingin senantiasa mendapatkan update, silahkan tetap terus saja berkomunikasi atau berinteraksi dengan nomor yang ada di layar, itu 0821 1812 8338. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para supporters, maksud saya adalah mereka yang telah mendukung Majelis Cinta dengan ikhlas, dengan luar biasa, yaitu tentu saja pada Muslim Fashion Nibras, yang brand Muslim Fashion yang luar biasa, yang telah memberikan endorse dan support, termasuk kemeja koko yang saya kenakan ini, ibu bapak dan sahabat. Dan juga tentu saja kepada perusahaan travel umroh Spides International. Sekali lagi pada perusahaan travel Spides International, kami mengucapkan terima kasih. Majelis Cinta mengucap terima kasih kepada perusahaan travel umroh Spides International atas supportnya pada Majelis Cinta. Dan untuk ibu bapak sahabat yang ingin mempromosikan usaha maupun produk yang dimiliki, silahkan. Kalau memang berkenan untuk melakukannya atau mempromosikan di Majelis Cinta, silahkan menghubungi admin Majelis Cinta. Demikianlah pengajian kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kesabaran ibu bapak sahabat-sahabat di majelis kita ini yang sama-sama kita cintai, Majelis Cinta. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari. Akhirnya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu